Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Tourism, Hygiene, dan Sanitation kelas Ki Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu dengan saya sendiri Dwi Swanti, dan teman-teman saya ada Evenia Aurora, Habib Rizik, Ida Anissa, dan Iski Shirley. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan laporan HECCP Coto Makassar yang kami buat ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan nilai akhir mata kuliah Hygiene dan Sanitation jurusan Pariwisata di Stipram, Yogyakarta, dan kami harap materi ini akan memberi banyak manfaat pengetahuan serta informasi bagi kami para mahasiswa maupun bagi membaca. Susunan laporan HECCP Coto Makassar ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, jika ada kritik atau saran apapun yang sifatnya membangun bagi penulis, dengan senang hati penulis terima. Tujuannya laporan ini dibuat yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan pengawasan mutu makanan sesuai tahapan proses penyelenggaraan makanan pada Coto Makassar. Kemudian ada tujuan khusus yaitu yang pertama diketahuinya diagram alir proses produksi makanan Coto Makassar. Yang kedua diketahuinya pengawasan mutu bahan baku Coto Makassar. Yang ketiga diketahuinya pengawasan mutu tahap pengolahan Coto Makassar. Dan yang terakhir diketahuinya pengawasan mutu tahap pendistribusian Coto Makassar. Penjelasan HECCP Coto Makassar. HECCP merupakan sistem yang mengidentifikasi bahaya spesifik yang mungkin timbul dan cara pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Bahaya tersebut berasal dari bahan biologi, kimia, dan fisik atau kondisi yang dapat menimbulkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan terhadap konsumen. Control point atau CP yaitu titik kendali atau kontrol adalah setiap titik, tahap atau prosedur yang dapat mengendalikan faktor biologi, kimia, dan fisik. Kemudian critical control point CCP adalah titik kendali atau kontrol kritis. Adalah setiap titik tahap atau prosedur pada suatu sistem makanan yang jika tidak terkendali dapat mengakibatkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan. Salah satu hidangan yang terkenal di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, adalah Coto Makassar. Pada hidangan Coto Makassar ini perlu dilakukan tindakan HECCP mengingat bahan-bahannya berupa daging sapi yang rentan terhadap bahaya biologi, fisik, dan kimia. Selain bahaya yang berasal dari bahan baku, bahaya juga dapat timbul pada saat penerimaan maupun persiapan bahan baku. Bahaya tersebut timbul bila kualitas bahan tidak sesuai standar, ada kontaminasi dengan bahan makanan yang lain, dan kebersihan alat pada waktu digunakan. Oleh karena itu, untuk menerapkan HECCP, kami mencoba melakukan pengamatan penelitian tentang pengawasan mutu makanan atau HECCP pada Coto Makassar. Kemudian ada prinsip dari HECCP. HECCP merupakan suatu pendekatan sistematik untuk menjamin keamanan makanan, terdiri dari 7 prinsip, yaitu yang pertama mengidentifikasi bahaya dan penetapan risiko, yang kedua penetapan CCP atau critical control point, yang ketiga penetapan limit atau batas kritis, yang keempat pemantauan CCP, yang kelima tindakan koreksi terhadap penyimpangan, kemudian yang keenam verifikasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Identifikasi bahaya, evaluasi spesifik terhadap produk pangan dan bahan mentah serta bahan resiko terhadap adanya bahaya kesehatan. Jenis bahaya. Jenis bahaya yang mungkin terdapat di dalam makanan dibedakan atas 3 kelompok bahaya, yaitu yang pertama ada bahaya biologis disebabkan oleh bakteri, patogen, virus, parasit yang dapat menyebabkan keracunan, penyakit, infeksi, atau infestasi. Kemudian yang kedua ada bahan kimia disebabkan karena terlenanya toksin alami atau bahan kimia yang ditambahkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang ketiga ada bahaya fisik yang disebabkan karena tertelannya benda-benda asing yang terdapat pada makanan. Bahaya fisik dapat timbul selama
pemanenan, pengemasan, penghidangan, dan sebagainya, seperti pecahan kayu, pecahan kaca, serangga, rambut, dan lainnya. Penerapan HACCP pada Coto Makassar. Deskripsi produk Coto Makassar. Coto Makassar adalah hidangan berkuah yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di setiap jalan di kota Makassar dapat dengan mudah ditemukan di warung-warung yang menyediakan soto Makassar. Rasa hidangan ini di setiap warung memang hampir sama, tapi yang membuat berbeda adalah bumbu tambahan yang diberikan oleh masing-masing pedagangnya. Coto Makassar berbahan dasar daging sapi yang ditambah dengan jeroan sapi berupa paru, hati, usus, jantung, dan babat. Sementara bumbu kuahnya merupakan perpaduan sejumlah rempah-rempah dan gilingan kacang tanah yang sudah digoreng. Deskripsi produk. Nama produknya adalah Coto Makassar. Komposisi utamanya daging sapi, jeroan sapi, rempah-rempah seperti bawang putih, jinten, kemiri, ketumbar, merica, dan lain-lain. Karakteristik produk disajikan dengan subol dengan potongan daging sapi yang dipotong dadu serta disiram dengan kuah sapi. Metode pengolahan yaitu dengan direbus. Pengemasan primer dengan menggunakan subol. Pengemasan sekunder untuk takeaway dapat menggunakan plastik. Kondisi penyimpanan disajikan dengan suhu hangat. Jika ingin disimpan di kulkas dengan suhu standar. Umur simpannya dapat bertahan 2 hari. Metode distribusi ke kedai atau ke rumah makan. Bahan yang digunakan adalah daging sapi, jeroan sapi yang dicuci bersih, batang serai, lalu dimemarkan. 2000 ml air cucian beras, dan daun salam, minyak goreng, kacang tanah yang dihaluskan, jahe, lengkuas, dan digeprek. Bumbu-bumbu halus yang dihaluskan seperti bawang putih, butir kemiri sangrai, ketumbar sangrai, jinten sangrai, merica butiran, dan garam. Bahan pelengkap: bawang merah goreng, seledri yang sudah diiris, daun bawang yang sudah diiris tipis, dan jeruk nipis. Identitas target pembeli: anak-anak atau balita, wanita hamil, sekelompok orang yang alergi, kelompok orang yang sakit, dan orang lanjut usia. Diagram alur pembuatan produksi. Yang pertama adalah daging sapi, lengkuas, jahe, daun salam, dan serai yang direbus bersama menjadikan bahan cair atau kaldu untuk kuah. Daging yang dipotong dadu. Setelah itu bawang putih, kemiri, ketumbar, jinten, merica, dan garam yang dihaluskan. Lalu setelah itu tumis bumbu halus. Masukkan bumbu halus ke dalam kaldu. Lalu setelah itu di-plating. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik Arianto dari kelas Q. Saya dari kelompok 4. Yang saya akan mengidentifikasikan HACP pada bahan baku makanan yang terdapat dalam soto Makassar. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu HACP. HACP adalah salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan atau preventif yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan bahan makanan yang aman bagi konsumen pastinya. Oke, apa saja sih bahan baku yang terdapat dalam soto Makassar? Bahan bakunya itu terdapat daging sapi. Oke, daging sapi memiliki bahaya yang biologis. Jenis bahayanya itu adalah mudah busuk dan berair dan menyebabkan timbulnya bakteri. Nah, jadi sebelum itu terjadi, maka kita harus melakukan tindakan pencegahan, yaitu adalah dengan pemilihan daging sapi yang segar dan bebas aroma yang menyengat. Dan juga jika belum diolah, maka supaya disimpan di tempat almari dingin atau lemari es, itu bilang kulkas ya.
Dan setelah dikeluarkan dari lemari es, itu langsung diolah, jangan ditunggu lagi supaya tidak mengeluarkan air gitu ya. Dan untuk probabilitas dan keparahan dan signifikansinya cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Dan untuk tingkat jenis bahaya biologis yang berair itu memiliki probabilitas dan keparahan yang medium. Jadi itu tergantung dari bagaimana pencegahan awal kita terhadap bahan baku makanan. Yang kedua dalam bahan baku makanan soto Makassar itu adalah jeroan sapi. Oke, jeroan sapi memiliki bahaya yang biologis, yaitu jenis bahayanya adalah mudah busuk dan berair juga ya. Dan memiliki jika mudah busuk dan berair dan akan menyebabkan timbulnya bakteri pada jeroan sapi tersebut. Sebelum itu terjadi, maka kita supaya melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan pemilihan jeroan sapi yang segar, bebas aroma dan menyengat. Jika belum diolah jeroan sapi tersebut, maka supaya disimpan di almari es atau di lemari pendingin atau bisa dibilang kulkas. Dan setelah dikeluarkan dari kulkas, jangan ditunggu-tunggu lagi, akan tapi langsung kita olah. Dan dalam jeroan sapi ini memiliki probabilitas dan keparahan yang signifikansinya itu medium ya. Oke, lanjut ke slide 13, yaitu tentang bahan-bahan bumbu apa saja yang terdapat dalam soto Makassar. Oke, yang pertama adalah bawang putih. Bawang putih itu memiliki biologis yang mudah busuk ya, karena bawang putih ini memiliki kendala utama, yaitu dari serangan Fusarium oxaporum SPCI, penyebab penyakit busuk yang ada pada bawang putih ini ya. Dan ini menyebabkan penyakit yang serius pada beberapa spesies Allium lainnya. Itu yang menyebabkan bahwa bawang putih ini mudah busuk. Penyebab bahayanya itu ulat, pestisida, busuk, berwarna hitam. Mungkin kita ketahui jika bawang putih itu sudah busuk, maka dia akan berwarna hitam ya, atau kayak mungkin ada ulat-ulatnya gitu. Tindakan pencegahannya, maka itu hilangkan bagian yang rusak, simpan pada tempat yang kering. Dan dia memiliki perubahan warna, yaitu perubahan warna yang berwarna hitam, supaya kita menghilangkan bagian yang busuk tadi dan dicuci dengan air yang mengalir, air yang bersih ya. Mungkin untuk probabilitas dan keparahannya cukup signifikan, yaitu dengan tingkatan low, dan juga memiliki perubahan warna yang probabilitas dan keparahannya itu tingkatan medium ya. Serai, dan yang kedua adalah bumbunya serai. Serai itu biologis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, tapi saya akan sedikit menjelaskan tentang HACCP. HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku selama proses produksi, pengolahan, manufacturing, atau penanganan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kacang tanah. Diidentifikasikan sebagai biologis, jenis bahayanya berulat, penyebab bahayanya ulat bakteri, tindakannya disimpan di tempat yang bersih, jauh dari jangkauan hewan melata. Probabilitas di sini adalah ditingkatkan sebagai medium. Keparahannya juga medium, signifikansinya juga signifikan. Saya sedikit ingin menambahkan tindakan pencegahannya. Ada beberapa tips agar kacang tanah itu awet. Yang pertama, perhatikan kualitas kacang. Yang kedua, catat tanggal pembelian kacang sehingga kita tahu tanggal kedaluarsa kacang, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan. Yang ketiga, simpan di tempat kedap udara atau disimpan di dalam toples, karena toples juga mencegah debu-debu supaya masuk ke dalam kacang tersebut. Atau ditambahkan potongan serai, karena serai juga mengandung bahan-bahan yang mencegah terjadinya proses pembusukan secara
lama. Terus yang terakhir disimpan ke dalam freezer, karena seperti yang kita tahu bahwa freezer itu memiliki suhu tubuh yang suhu yang dingin, jadi dapat mencegah proses pembusukan itu secara lebih lama. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kemiri. Tingkat bahayanya diidentifikasikan sebagai fisik, jenis bahayanya rusak, penyebab bahayanya suhu dan waktu. Tindakan pencegahannya mungkin pemilihan kemirinya yang bagus, probabilitasnya low, keparahannya low, signifikansinya non-signifikan. Kemiri jenis bahaya juga ada di serbuk kotorannya, mungkin kemiri ada debu yang masuk sehingga harus memperhatikan tempatnya penyimpanan. Selanjutnya penyebab bahayanya adalah penyimpanan. Penyimpanan jangan terlalu lama. Tingkat pencegahannya, probabilitasnya adalah medium, keparahannya low, signifikansinya signifikan. Ketumbar diidentifikasikan sebagai F, fisik, jenis bahannya rusak, penyebab bahayanya tempat penyimpanan. Tindakan pencegahannya, pemilihan ketumbar yang bagus serta simpan di tempat yang bersih dan aman. Probabilitasnya low, keparahannya low, signifikansinya N atau S. Jinten dikategorikan bahaya sebagai fisik, jenis bahayanya rusak atau debu, penyebab bahayanya tempat penyimpanan, tindakan pencegahannya disimpan di tempat yang kering atau dijauhkan dari hewan-hewan yang melata. Probabilitasnya ditingkatkan sebagai low, keparahannya juga low, signifikansinya juga non-signifikan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang merica. Tingkat bahayanya juga fisik, jenis bahayanya rusak karena juga disebabkan karena jamur, penyebab bahayanya adalah ulat bakteri, tindakan pencegahannya disimpan di tempat yang bersih, kedap udara, dan dijauhkan dari hewan-hewan melata. Probabilitasnya seperti yang kita tahu di sini sudah saya tulis, sudah kelompok kami tulis. Low, keparahannya juga low, signifikansinya juga non-signifikan. Garam, diidentifikasi bahayanya adalah F, fisik, jenis bahayanya basi atau mengeluarkan bau tidak sedap. Juga garam yang kurang bagus kualitasnya itu akan mengeluarkan cairan atau sudah mencair. Penyebab bahayanya suhu dan waktu penyimpanan. Tindakan pencegahannya disimpan tempat yang kering, hindari sinar matahari langsung karena sinar matahari itu dapat menyebabkan garam mudah meleleh, atau jangan terlalu dekat dengan panas alat seperti kompor, oven, dan lain sebagainya. Probabilitasnya adalah medium, keparahannya medium, signifikansinya adalah signifikan. Seledri di sini identifikasinya bahaya adalah biologis karena ulat. Penyebab bahayanya adalah tempat penyimpanan. Tindakan pencegahannya juga pemilihan seledri yang kurang bagus serta kualitas kulkas dan tempat yang kering, karena kulkas kan memiliki suhu yang dingin, jadi memperlambat proses pembusukan. Fisik dikategorikan bahaya juga fisik karena rusak, dikategorikan juga probabilitasnya medium, keparahannya low, medium, signifikannya non-signifikan. Daun bawang bahayanya adalah fisik, rusak, biologis karena ulat, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bawang merah. Bahayanya adalah fisik, jenis bahayanya rusak atau bau karena busuk, penyebab bahayanya adalah tingkat penyimpanan dan suhu. Terus tingkat pencegahannya adalah jangan terlalu lama menyimpan, atau nanti dapat disimpan di dalam lemari, kulkas atau tempat yang kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi HACCP terhadap proses pembuatan. Di sini juga kami akan menjelaskan pembuatan tentang soto Makassar. Yang pertama, proses persiapan, bahayanya juga fisik,
Jenis bahayanya adalah kotoran yang mungkin ada sedikit kurang bersih. Penyebab bahayanya adalah kurang ketelitian saat menyiapkan bahan, seperti mungkin kulit bawang yang masih belum terkupas, yang sedikit, terus ada sedikit cabai yang sedikit berubah warna hitam, tidak dibersihkan, itu juga dapat menyebabkan bahaya. Tindakan pencegahannya, pengecekan bahan bahan sebelum digunakan. Probabilitasnya di sini tingkatnya adalah high, keparahannya juga high, signifikannya adalah signifikan. Terus yang kedua adalah proses pemotongan. Bahayanya adalah bakteri. Jenis bahayanya adalah bakteri dari alat potong atau dari tangan kita sendiri jika tangan kita tidak dibersihkan terlebih dahulu, atau menggunakan alat safety seperti plastik tangan supaya lebih higienis mungkin. Penyebab bahayanya adalah tidak menggunakan alat potong sesuai dengan kegunaan serta tidak membersihkan dengan benar. Mungkin pisaunya Anda yang berkarat atau kurang bersih, tapi tetap kita gunakan, itu juga dapat menimbulkan bahaya. Tindakan pencegahannya adalah mencuci alat pemotong menggunakan sabun sesudah dipakai atau sebelum dipakai. Probabilitasnya adalah high, keparahannya high, signifikansinya signifikan. Yang ketiga adalah pencucian bahan, itu sangat penting sekali, apalagi memasak makanan yang kita konsumsi sendiri, itu sangat penting. Bahayanya adalah biologis, jenis bahayanya adalah bakteri E. coli atau kualitas air. Penyebab bahayanya adalah tidak menggunakan air mengalir dan air yang kotor. Mungkin air mengalir itu dalam keran atau tempat wastafel yang buat nyuci bahan. Tindakan pencegahannya adalah gunakan air bersih yang mengalir di keran atau di air mengalir. Jangan menggunakan air yang sisa pembersihan bahan-bahan lainnya, itu juga dapat mengakibatkan bahaya. Probabilitasnya adalah medium, keparahannya adalah high, signifikansinya adalah signifikan. Proses yang keempat adalah pemasakan. Bahayanya adalah biologis karena pemasakan yang terlalu matang. Penyebab bahayanya adalah kurang memperhatikan waktu. Tindakan pencegahannya adalah hindari pemasakan dengan api yang terlalu besar dan lama. Jauhkan bahan-bahan pembersih dari tempat memasak. Selain itu juga bahayanya juga ditingkatkan sebagai fisik dan kimia. Kimianya itu adalah terkontaminasi dari bahan kimia sisa sabun. Jadi tingkat pencegahannya itu bahan-bahan pembersih dijauhkan dari tempat memasak. Atau penyebab bahayanya adalah pencucian yang kurang bersih, masih ada sisa sabun atau lain sebagainya. Probabilitasnya ditingkatkan sebagai high karena pemasakan terlalu matang, ditingkatkan sebagai high. Keparahannya ditingkatkan medium, signifikansinya signifikan. Kalau fisik, probabilitasnya ditingkatkan sebagai medium, keparahannya medium, signifikannya signifikan. Bahaya kimia dikategorikan sebagai medium, keparahannya medium, signifikansinya signifikan. Kemudian yang terakhir adalah proses distribusi. Yang dimaksud proses distribusi adalah proses pemilahan atau penyajian yang melibatkan konsumen. Distribusi yang dimaksud ialah distribusi alat masak dan distribusi alat hidang. Kemudian, bahaya yang ditimbulkan jika tidak tepat penanganannya yaitu bahaya B dan bahaya F. Yang dimaksud bahaya B adalah bahaya biologi dan bahaya F adalah bahaya fisika. Jenis bahaya yang terjadi ialah bakteri pada peralatan makan, kemudian troli makan, dan juga ada kotoran debu sebelum penyajian atau pada saat proses pengemasan. Indikator penyebab bahaya dikarenakan para penjamah makanan tersebut kurang memperhatikan kondisi dari alat masak maupun alat hidang, seperti alat masak yang berkarat ataupun alat hidang yang berdebu. Lalu, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan ialah pencucian peralatan masak dan peralatan hidang dengan menggunakan sabun, lalu dibilas dengan air bersih, dan menggunakan air yang mengalir. Lalu keringkan menggunakan kain yang bersih.
dan usahakan makanan selalu tertutup sampai makanan tersebut disajikan atau dikemas. Lalu, tingkat probabilitas yang dihasilkan ialah M atau medium. Ini bisa dikatakan tidak begitu tinggi ataupun tidak begitu rendah, tapi memiliki dampak yang cukup serius jika tidak diperhatikan dengan baik. Kemudian tingkat keparahannya adalah high dan medium. Jika sudah tinggi seperti ini, maka akan menyebabkan beberapa gangguan kesehatan pencernaan yang dapat terjadi pada konsumen. Lalu, tingkat signifikansinya ialah S atau signifikansi. Jadi yang dimaksud signifikansi adalah berpengaruh atau tidaknya proses distribusi ini dalam pembuatan coto Makassar. Kemudian, titik kendali kritis pada coto Makassar. Titik kendalinya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tahapan proses dan batas kritis. Tahapan proses yang pertama adalah pencucian bahan, sedangkan batas kritisnya adalah cuci bahan-bahan tersebut menggunakan air yang mengalir supaya tidak ada zat-zat kimia yang masih menempel pada bahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemasakan. Jangan memasak terlalu lama karena akan mengurangi nilai-nilai gizi yang terkandung di dalam bahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah distribusi. Alat masak maupun alat hidang disiapkan dengan benar dan baik supaya tidak adanya kotoran yang masih menempel pada alat tersebut. Kesimpulan penulisan laporan HACCP Coto Makassar ini ialah masih minimnya pengetahuan atau pemahaman mengenai sanitasi dan hygiene makanan dari para pelaku usaha bisnis kuliner. Sehingga masih sangat banyak sekali pelaku usaha bisnis kuliner yang tidak menerapkan sistem ini, seperti pada Coto Makassar. Yang saya ketahui masih sangat banyak sekali street food yang tidak menerapkannya dan hanya mengutamakan dari segi cita rasa saja. Penulis menyarankan harus lebih memperhatikan segi higienitas pada proses produksi mulai dari penerimaan hingga distribusi dan dikonsumsi oleh para konsumen. Kemudian perlunya peningkatan pelatihan atau pemahaman mengenai hygiene dan sanitasi makanan untuk para karyawan atau pekerja di suatu usaha kuliner. Hal ini bertujuan untuk mendukung keamanan pangan para konsumen.